Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Asmayani dengan NIM 200305062. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses dakwah Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ka'bah merupakan sebuah pusat peradaban bagi masyarakat Islam. Letaknya yang berada di tengah kota membuatnya menjadi pusat keagamaan di Arab. Ka'bah merupakan salah satu keajaiban dunia yang juga merupakan salah satu tempat bersejarah yang di dalamnya terdapat 360 berhala utama, yaitu Hubal. Sebelum Islam datang, Ka'bah merupakan salah satu tempat disucikan yang kian sering dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli para penduduk Mekah. Dan untuk mengamankan Ka'bah dari para peziarah, dibentuklah suatu sistem pemerintahan yang dipegang dan dikelola oleh dua suku, yaitu kaum Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan kaum Ismail, suku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuasaan politik kemudian berpindah kepada suku Khuza'ah yang kemudian dialihkan kepada keturunan Qusay, yakni dari suku Quraisy. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan politik dan segala urusan yang berkaitan dengan Ka'bah. Kehidupan bangsa Arab di masa itu hanya terkenal dengan adanya syair Arab. Seorang penyair Arab mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di bangsa Arab pada masa itu, karena salah satu pengaruh suatu penyair dalam bangsa Arab adalah bahwa syair dapat meninggikan derajat-derajat orang-orang yang hina dan orang-orang mulia. Sepeninggalan kakeknya, ia diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Kehidupannya sebagai penggembala kambing membawa dan melatihnya menjadi seorang yang dapat dipercaya dalam mengaman amanah, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Ketika ia berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan bersama seorang saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap nenek moyang membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad SAW berasal dari suku yang sama, secara umum pada periode kerasulannya di Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan menanjakan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Di sini tindakan Rasulullah menjadi bukti bahwa dakwah merupakan salah satu strategi politik yang mana memunculkan aspek-aspek keteladanan di dalamnya untuk kemudian digunakan sebagai metode penyelesaian problematika yang ada di masyarakat. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukan dua cara dakwah, yakni dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan. Dengan perintah dari Yang Maha Kuasa, Rasulullah memulai jihadnya dengan berdakwah di lingkungan terdekat terlebih dahulu, dalam keluarga atau bahkan di lingkungan rekannya. Beberapa orang yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, dari kalangan budak, yaitu Bilal bin Rabah, dari kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah, orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sumber dana dakwah pada zaman Rasulullah. Ada 3 sumber dana dakwah zaman itu, namun jumlahnya tidaklah besar. Berdakwah menyebarkan agama Islam tentu sangat utama. Banyak yang berpendapat berdakwah harus ikhlas. Bukanlah sesuatu yang bisa dianggap patut jika seorang pendakwah meminta upah. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa
Rasulullah SAW beserta para sahabatnya meminta upah dalam kegiatan berdakwah. Meski begitu, dakwah memang butuh biaya. Contohnya biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Dalam buku sejarah dan metode dakwah Nabi, pakar hadis Ali Mustafa Yakub menjelaskan memang sedikit sulit menemukan sumber dana dakwah Rasulullah. Berdasarkan sejumlah literatur, meski demikian, ada temuan terkait dana dakwah Rasulullah didapat dari beberapa sumber. Sumber pertama yaitu zakat dan jizyah. Pungutan wajib berlaku bagi non-muslim. Seperti pengalaman Mu'adz bin Jabal dalam menjalankan perintah Rasulullah dengan berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Mu'adz menggunakan sebagian dana zakat dan jizyah untuk biaya operasional sekaligus biaya hidup. Selain sebagai pendakwah, Mu'adz juga mendapat amanah dari Rasulullah SAW untuk menjadi petugas pengumpul zakat. Sumber kedua berasal dari Baitul Mal. Penggunaan dana dari Baitul Mal untuk dakwah berjalan saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab RA. Kala itu, Khalifah Umar mengutus Abdullah bin Mas'ud MA berdakwah ke Kufah. Dalam sepucuk surat yang dikirim ke warga Kufah, Khalifah Umar mengumumkan seluruh kebutuhan Abdullah sudah ditanggung Baitul Mal. Sumber ketiga yaitu dari donatur. Contohnya ketika Mus'ab bin Umair ketika berdakwah dari Madinah, kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Sa'ad bin Zararah. Meski ada dana dakwah, Rasulullah SAW dan para sahabat lebih sering kelaparan. Artinya penggunaan dana dakwah itu hanya seperlunya dan bukan untuk upah. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.